Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN Unila periode 2 tahun 2022 di Desa Sinar Harapan, Talang Padang, Tanggamus. Sebelum itu, perkenalkan anggota tim kami. Tegar Lukmantoro sebagai ketua, Aksya Intan Aulia sebagai sekretaris, Ajeng Pratiwi sebagai bendahara, Mirda Maradona Saputra sebagai Ketua Divisi Humas, Nanda Nurrohmah sebagai anggota Divisi Humas, Mei Indriani sebagai Divisi Perlengkapan, dan Janti Normauli Silayan sebagai Divisi Dokumentasi. Desa Sinar Harapan memiliki jarak yang cukup dekat dengan Bandar Lampung, yakni hanya 63 km. Desa Sinar Harapan berlokasi di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Desa Sinar Harapan kerap disebut dengan Pekon Sinar Harapan. Dalam bahasa daerah setempat, Pekon memiliki arti desa. Desa ini dilengkapi dengan gedung balai desa atau biasa disebut dengan Balai Pekon, yang tepat bersebelahan dengan gedung olahraga Pekon. Desa Sinar Harapan juga memiliki satu unit badan usaha milik desa atau BUMDes yang aktif memproduksi sandal jepit. Total jumlah penduduk Desa Sinar Harapan adalah sebanyak 1.774 jiwa yang terdiri dari 886 laki-laki dan 856 perempuan. Komposisi usia penduduk Desa Sinar Harapan juga tergolong beragam. Jumlah yang mendominasi adalah usia 26 hingga 40 tahun, yakni sebanyak 228 jiwa. Dari total 388 kepala keluarga, sebanyak 368 masih pada tahap keluarga prasejahtera atau belum memenuhi beberapa atau salah satu dari 6 indikator kebutuhan dasar keluarga. Sedangkan hanya 20 kepala keluarga berada pada tahap keluarga sejahtera tingkat 1. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Sinar Harapan didominasi oleh ibu rumah tangga dan pelajar, disusul dengan individu dengan pekerjaan tidak tetap, petani, dan wira swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA sederajat, disusul dengan lulusan SMP sederajat. Selanjutnya, perkenankan kami memaparkan program kerja yang telah kami selesaikan di Desa Sinar Harapan. Yang pertama, sosialisasi gaya belajar VAK atau Visual Auditory Kinestetik. Program ini kami laksanakan di MA Sinar Harapan dan sasaran program ini adalah siswa-siswi baru pada saat masa orientasi siswa. Bekerja sama dengan mahasiswa KKN UIN Raden Intan Lampung, kami mengenalkan 3 macam gaya belajar kepada para siswa-siswi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada siswa-siswi baru tentang gaya belajar, yang harapannya mereka dapat mengidentifikasi gaya belajar masing-masing. Kedepannya, sejak masuk SMA hingga lulus, siswa-siswi akan menemukan gaya belajar yang cocok untuk mereka sehingga penyerapan materi pembelajaran dapat lebih maksimal. Selain itu, kami juga memberikan sosialisasi tentang tipe penjurusan menurut Riasek. Tes penjurusan ini bertujuan untuk mengetahui di mana minat dan bakat siswa. Apakah mereka tergolong realistis atau golongan investigatif, mungkin juga golongan artistik, sosial, entrepreneur, atau konvensional. Harapannya, ketika mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakat mereka, sehingga rasa ketidakcocokan saat kuliah bisa dihindari. Di sisi lain, apabila siswa-siswi mengetahui di mana minat dan bakat mereka, menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kata hati bukan lagi menjadi masalah. Untuk itu, kami merasa sosialisasi ini sangat dibutuhkan. Program selanjutnya adalah menggelar Festival Hari Anak. Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli. Berhubung setelah 2 tahun lamanya tidak ada perayaan apapun di Desa Sinar Harapan, kami menginisiasi pesta rakyat yang fokus kepada anak-anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini melibatkan aktivitas fisik berupa lomba-lomba permainan yang umumnya dimainkan pada saat 17 Agustus, seperti lomba balap karung, lari kelereng, memasukkan paku ke dalam botol, tusuk balon tepung, joget balon, serta lomba azan dan mengaji.
Program selanjutnya adalah membersihkan lingkungan sekitar Desa Sinar Harapan. Kami memulai kegiatan bersih-bersih ini dari lingkungan sekitar Balai Desa, lalu dilanjutkan ke arah lapangan depan Masjid Subul Salam. Kegiatan membersihkan lingkungan ini meliputi membersihkan gorong-gorong, mencabuti rumput liar, memperbaiki paving lapangan, dan membuang sampah ke tempat penampungan. Berikutnya kami memiliki program donasi buku untuk perpustakaan MA Sinar Harapan. Donasi buku yang kami buka sejak sebelum KKN dimulai, kami mengumpulkan buku-buku layak baca dari para teman, sanak saudara, dan memasang iklan donasi buku di sosial media. Sekitar 50 eksemplar buku yang terdiri dari berbagai macam genre yang menambah warna pada koleksi buku perpustakaan MA Sinar Harapan berhasil dikumpulkan dan kami donasikan. Dan program terakhir yaitu membersihkan Masjid Subul Salam. Masjid Subul Salam adalah masjid satu-satunya yang ada di Desa Sinar Harapan. Bangunan masjid ini cukup besar, lahannya cukup luas, dan dilengkapi fasilitas kamar mandi dan tempat wudhu yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Program kami adalah membersihkan masjid bagian dalam seperti menjemur dan membersihkan karpet, menyapu, dan mengepel. Lalu kami juga membersihkan masjid bagian luar seperti mencabuti rumput liar, menyingkirkan bebatuan, dan juga membersihkan area kamar mandi dan tempat wudhu. Harapannya, setelah dibersihkan, masjid akan terlihat lebih indah, terasa lebih nyaman, sehingga beribadah pun dapat lebih khusyuk.
Sekian pemaparan program KKN Desa Sinar Harapan 2022 oleh mahasiswa KKN Unila periode 2 tahun 2022. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.